Baik, salam dan bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Feberti Luru, SPD, dari SMA Negeri 1 Lelewau, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Nias Selatan. Dan kali ini saya bersama dengan Bapak Risman Jehwa, SPD, guru biologi di SMA Negeri 1 Lelewau. Di sini kami akan melakukan percakapan atau berbincang-bincang tentang observasi atau pra-observasi yang akan kami lakukan di dalam sekolah ini. Baik Pak Risman Jehwa, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar Bapak? Kabar baik Bu. Baik Pak. Ya. Hari ini Pak minta izin saya sebagai calon guru penggerak akan melakukan percakapan singkat atau wawancara dengan Bapak terkait nanti kegiatan Bapak dalam melakukan observasi di dalam kelas. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang tentang kegiatan pra-observasi ya Pak. Ya. Nah sebelumnya nanti saya akan mengamati pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas sebelum saya melakukan supervisi atau observasi di dalam kelas. Dan adapun tujuan supervisi di kelas yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan nantinya. Dan kenapa hari ini dilakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, dan supaya Bapak juga bisa percaya diri sehingga nanti dapat memberikan pembelajaran yang baik bagi peserta didik. Begitu ya Pak? Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama ini nanti berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang Bapak gunakan di dalam observasi. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran nantinya yang ingin Bapak capai di dalam kelas? Ya baik, terima kasih. Berdasarkan dulu pertanyaan yang sudah disampaikan Ibu tentang tujuan pembelajarannya. Pertama dulu, rancangan yang saya sudah tulis pada tujuan ini ada dua. Yang pertama yaitu mampu menjelaskan bagian-bagian sel, dan yang kedua adalah mampu membedakan sel hewan dan sel tumbuhan. Barangkali kira-kira begitu Bu. Baik Pak, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai ya? Ya. Nah, jadi Pak, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai? Ya, nah baik Bu, untuk area pengembangan yang saya capai ada dua, yaitu yang pertama area pengembangan pengetahuan, dan juga yang kedua yaitu area pengembangan keterampilan. Dan di sini Bu, dalam area pengetahuan yang pertama siswa mampu menjelaskan tentang bagian-bagian sel itu, dan yang kedua adalah siswa mampu membedakan sel hewan dan sel tumbuhan. Barangkali kira-kira begitu. Baik Pak, jadi ada dua area yang Bapak ingin capai dalam pembelajarannya. Yang pertama terkait dengan pengetahuan dan juga terkait dengan keterampilan. Nah, Bapak, saya juga ingin mendengar bagaimana rencana dan yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajaran yang Bapak gunakan nantinya. Ya baik Bu, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan di sini saya sudah susun pembelajaran berdiferensiasi ya, berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Dan di sini juga akan melanjutkan tentang pembagian kelompok di dalam kelas sesuai dengan kemampuan dan keterampilan dan keaktifan siswa di dalam kelas. Dan untuk model yang saya akan ajukan untuk saya gunakan nanti Bu adalah model pembelajaran problem basic learning atau disebut dengan PBL. Barangkali itu. Baik Pak, jadi rencana yang Bapak terapkan dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan
pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, dan juga metode diskusi tanya jawab dan diskusi kelompok Ya, Pak. satu lagi tadi Bu belum saya jelaskan tentang metode. Satu lagi metode yang sudah saya pakai adalah metode dengan menggunakan diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan penugasan terhadap peserta. Baik. Nah, jadi bagaimana juga dengan media nantinya Pak yang Bapak gunakan di dalam kelas? Ya, untuk media pembelajaran Bu, barangkali saya menggunakan LKPD ya, atau Lembaga Kerja Peserta Didik, dan tentu di sini juga untuk sebagai pendukung kita menggunakan PowerPoint dan Infocus, dan tentu juga kita menyediakan laptop sebagai bahan pendukung. Oke Pak. Jadi semua media yang Bapak gunakan tentunya akan Bapak siapkan nantinya ya. Nah, dari beberapa strategi pembelajaran, model pembelajaran dan media yang akan Bapak rencanakan ini nantinya, kira-kira kapan nih Bapak mau melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan di kelas mana kalau boleh tahu Pak? Ya, kebetulan Bu, kebetulan saya masuk di kelas 11 di 11 IPA 1, dan saya masuk di hari Kamis di les 3-4, dan di situ nanti saya akan menerapkan beberapa pembelajaran yang sudah kami siapkan. Oke Pak, baik Pak, berarti jadwalnya hari Kamis ya Pak? Ya. Les ke-3-4 di kelas 11 IPA 1. Ya. Baik Pak. Nanti Bapak setelah Bapak lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita ada percakapan terakhir ya Pak, yaitu percakapan pasca observasi, dan nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya dari program guru penggerak. Ya. Nah, sebelum kita akhiri Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita ini? Iya Bu, barangkali yang saya dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini ada banyak hal, yaitu termasuk dalam penyediaan media nantinya ketika nanti ke depannya akan kita masuk, dan barangkali dari penyediaan itu Bu, itu salah satu hal yang termasuk hasil percakapan yang kita dapatkan hari ini. Ya. Baik Pak, terima kasih atas waktu Bapak sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam melakukan kegiatan pra-observasi, dan sampai ketemu pada observasi kelas hari Kamis depannya Pak. Ya, terima kasih. Oke. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Sehat semua? Sehat. Pertama dulu, sebelum kita masuk pada baik, terima kasih. Baik, pada anak kami semua, dan sebelum kita meneruskan pada materi, tentu dulu yang kita harapkan adalah kita belajar dengan aktif, artinya kita lihat ya seperti apa kesiapan anak kami dalam pembelajaran. Untuk itu dulu coba diperhatikan apakah keadaan hari ini masih baik-baik saja dalam segi kerapian dan juga dalam segi kursi, meja, ya. Kalau boleh disusun ya. Materi kita ini adalah tentang bagaimana kita membedakan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, dan kedua adalah menjelaskan bagaimana itu bagian organel-organelnya. Dan kemudian sebelum itu saya minta dulu kepada anak kami, kan materi sebelumnya kita sudah masuk tentang sel, ya kan? Ya enggak? Ya. Itu tentang sel. Nah, sebelumnya dulu kita masuk ke materi berikut, ada yang masih ingat tentang sel itu ya seperti apa dan definisinya bagaimana? Ada yang di antara anak kami yang bisa? 1,
Ya, ternyata di kelas ini ya pintar-pintar. Artinya masih ingat tentang materi-materi sebelumnya. Dan untuk itu kesiapan kita hari ini adalah lanjutan dari materi itu, yaitu tentang bagaimana kita mengetahui perbedaan sel yang disebut tadi antara sel tumbuhan dengan sel hewan, dan sekaligus bagian organel-organel di dalamnya. Nah, tentu di sini yang disampaikan oleh kawan bagian sel itu adalah itu juga termasuk saya bagi ada pertanyaan sampai di sini dulu seputar tentang yang petunjuk pengerjaan. Ada? Nggak ada? Sudah jelas? Sudah, baik. Sekarang kita bagi sampai D berdasarkan hasil yang sudah kamu terima dan pengamatan dari gambar. Oke, ini kelompok 1. Silakan nanti isi ya. Isi. Itu dia di atas. Diskusi kelompok, ambil referensi dan silakan berbicara. Oke, mulai dari sekarang. Dari nomor 1 Oke, silakan. yang seperti ini Sebutkan kelompok. kan dari kelompok 1 yang berjumlah 6 orang, Ya. hasil remukan materi kami diskusikan tentang soal yang diberikan oleh guru, yang dimana soal yang pertama jelaskan apa yang dimaksud saya. Sebelumnya kita semua tahu Ada yang bisa memberikan nomor 1 dari kelompok lain? 2, 3. Yang dimaksud dengan sel adalah unit organisme yang menyusun suatu makhluk hidup. Tanpa sel maka suatu makhluk hidup tidak dapat berkembang. Nah, baik, pertama dulu dari LK yang sudah saya bagi, saya lihat tadi anak-anak kami semua sudah hampir paham ya, artinya sudah pintar-pintar kelas ini. Dan kemudian dari kelompok 1 sampai kelompok 4 ternyata sudah bisa membedakan ya, yang mana itu sel tumbuhan dan juga sel dan yang termasuk
yang sebelum kita menutup daripada kegiatan kita ini, yang pertama dulu adalah tugas di rumah. Satu aja tugas di rumah. Silakan ditulis tugas di rumah, ya. Ya. Yang pertama cari tahu, ya. Untuk materi kita minggu depan adalah tentang mekanisme transport membran, ya, yaitu mekanisme transport pada membran. Barangkali dalam pertemuan kita pada siang hari ini itu saja dulu dari penyampaian materi kita. Bila ada yang masih belum dipahami atau diragukan, nanti setelah kita masuk pada minggu depan disampaikan apa hal-hal yang perlu kita kembangkan kembali. Itu saja dulu pertemuan kita pada siang hari ini, dan sebelumnya dulu saya sapa kita semua yaum. Baik, selamat siang Pak Kris dan Ibu. Iya, selamat siang. Bagaimana kabar Bapak? Sehat selalu. Pak, saya akan meminta waktu Bapak. Kita akan berbincang-bincang sebentar terkait pembelajaran atau kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan pada minggu yang lalu. Nah, adapun tujuan pelaksanaan pasca observasi saat ini adalah untuk mengevaluasi dan merefleksi tentang kegiatan observasi yang sudah dilaksanakan. Ya. Gimana Pak? Siap? Ya, siap. Semangat Pak? Tetap semangat. Nah, dalam pembelajaran kegiatan pembelajaran di dalam kelas yang sudah Bapak lakukan minggu lalu, kira-kira bagaimana perasaan Bapak dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas? Ya, pertama-tama Bu, kemarin waktu kita masuk di dalam kelas, pembelajaran di kelas itu perasaan saya sangat senang sekali. Karena kenapa? Karena setiap pembelajaran yang saya sampaikan sehingga murid itu sangat antusias atau bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran Bapak semua siswa senang dan antusias. Nah, ada hal-hal yang baik dari pembelajaran yang sudah Bapak lakukan? Ya, tentu dari pembelajaran yang saya lakukan itu, pertama dulu waktu penerapan dalam kelas itu kan kita menggunakan metode. Nah, di metode itu ada juga metode yang memiliki kelebihan, ada juga metode yang memiliki kekurangan. Nah, sehingga di sini metode yang memiliki kelebihan itu adalah saya lihat kemarin itu siswa lebih aktif, ya, lebih aktif dengan menggunakan metode yang dimaksud. Dan kemudian yang menjadi kekurangannya itu adalah di situ kita menggunakan waktu yang begitu banyak. Dari proses pembelajaran itu tentu metode dan strategi yang dilakukan harus lebih memaksimalkan waktu. Nah, dari pembelajaran yang sudah dilakukan tentu ada tujuan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nah, menurut Bapak tujuan pembelajaran pada saat Bapak melakukan pembelajaran apakah sudah tercapai? Ya, kelihatannya kemarin ini dari tujuan yang saya sampaikan itu saya lihat dari kesemangatan, ya, antusias peserta itu sangat baik, ya, di mana waktu itu mereka sangat bersemangat, ya, lebih aktif dalam mencapai tujuan yang saya sampaikan. Baik Pak, jadi siswa tersebut sudah mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dari pembelajaran Bapak yang sudah Bapak ajarkan tentu ada hal-hal yang mungkin barangkali Bapak ingin tingkatkan lagi. Kira-kira apa yang perlu Bapak tingkatkan? Ya, pertama-tama tentu di sini adalah kita sebagai seorang guru, ya, kita di dalam kelas itu pembelajaran yang kita sampaikan itu, ya, pertama dulu kita membantu siswa dalam mengeluarkan beberapa ide, gagasan, sehingga nanti apa yang menjadi pembelajaran yang mereka terima itu sangat mereka cepat memahami. Siswa dibantu untuk supaya lebih aktif. Lebih aktif. Kira-kira apa rencana ke depan nih Pak
terkait dengan pembelajaran di kelas, terutama dalam mengcover kebutuhan siswa. Ya, ya pertama-tama Bu, yang pertama dulu ini lebih cocoknya kita kan seorang guru menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah pertama-tama ketika kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi itu tentunya kita integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional siswa. Itu dia. Baik, sangat bagus pembelajaran yang Bapak terapkan di dalam kelas, dan tentu pembelajaran berdiferensiasi harus diintegrasikan dalam pembelajaran sosial emosional. Dan perlu juga Bapak harus mempersiapkan yang menjadi bahan ajar yang Bapak sampaikan pada saat pembelajaran, kemudian mempersiapkan LKPD dan media-media yang lainnya. Nah, begitu juga dengan menggunakan model pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang dapat membuat siswa tersebut atau peserta didik lebih aktif dan dapat memunculkan apa yang menjadi minat dan nah, kira-kira ada tidak komitmen Bapak dalam pembelajaran di kelas? Kira-kira apa? Ya, salah satunya komitmen yang saya lakukan di situ, karena kita lihat kan pembelajaran yang kita terapkan itu kan berdiferensiasi. Nah, tentu di sini pembelajaran berdiferensiasi itu ya yang diintegrasikan itu dengan pembelajaran sosial emosional itu yang kita harapkan di situ paling tidak adalah siswa itu memiliki karakter yang baik dan kemudian memahami materi yang kita sampaikan. Ya, Pak. Baik Pak. Jadi dalam pembelajaran diferensiasi memang harus dituntut siswa untuk belajar dan tentunya harus memahami dan mengetahui apa itu yang menjadi kebutuhan siswa tersebut. Nah baik Pak, mungkin barangkali ini saja yang saya tanyakan sama Bapak, dan semoga ke depan dalam melakukan pembelajaran dengan kelas, pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional ini Bapak tetap mendapatkannya. Terima kasih Pak, semoga sehat selalu dan semangat selalu serta sukses selalu demi pendidikan di negeri ini. Amin. Oke. Tetap semangat.